Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, dan semoga kawan-kawan semuanya dilancarkan segala kegiatannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas curhatan dari adik kita, yang dimana adik kita ini bekerja selama 5-6 bulanan di tempat majikan barunya. Ya, ada persoalan lah, intinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan ceritanya kan kawan? Simak videonya sampai habis. Semoga ini bermanfaat tidak hanya bagi kawan-kawan semuanya yang sudah lama yang bekerja di negara Hongkong ini, namun bagi calon pekerja migran Indonesia tujuan negara Hongkong ini juga biar paham. Dan ini adalah ceritanya. Jadinya aku kan bikin notis ya, karena aku udah saking gak kuatnya, aku itu pengen ganti majikan. Cuman agent aku nyaranin jangan bilang sama majikan kalau mau ganti majikan kayak gitu. Katanya bilang aja saya pulang Indon gitu. Nah, terus majikan tuh nggak terima loh mbak, aku notis. Nah, ya udahlah, itu kan ditarik lagi ya surat itu. Nah, jadi semenjak aku notis ini, jadi gaji aku itu dikeluarin sama majikan separuh loh mbak, karena majikan aku ini udah di blacklist sampai hak imigrasi, jadi nggak bisa ngambil pembantu lagi, harus aku ini finish gitu loh mbak, kerja ikut dia ini. Jadi kata dia gini, uang gaji kamu saya tahan $1.000 per bulannya, jadi kalau kamu ikut saya sampai finish kontrak, katanya 2 tahun, itu uang akan saya kasihkan katanya dengan kamu. Nah, kawan-kawan, apakah sudah nonton voice yang dikirim oleh adik kita ini? Kawan-kawan mungkin ada sedikit gambaran tentang masalah adik kita yang baru bekerja 5-6 bulanan di majikan ini. Tentu ada sedikit gambaran, ge. Jadi intinya adik kita ini mencurhatkan kalau ia ini memutuskan kontrak kerja karena juragannya ini kurang baik bagi dia. Jadi maafan. Ini terbukti majikan ini masuk daftar dalam pembacklistan, dan akhirnya pihak dari imigrasi ini memberi satu kesempatan sama majikannya agar majikannya ini mengambil CC yang terakhir ini sampai finish kontrak. Nah, kalau finish kontrak, lain kali dia kan bisa ngambil anak baru atau CC lainnya lagi, intinya seperti itu. Ketika CC yang terdahulu ini sudah melaporkan majikan ini ke imigrasi. Akhirnya karena banyak sekali laporan, nah imigrasi ini akhirnya mau membacklist, dan beruntung masih memberi satu kesempatan kepada majikannya. Namun majikannya ini tidak berubah, kawan-kawan. Ini terbukti anak yang baru bekerja aja dari Indonesia yang bekerja di situ ini sudah menerima sesuatu hal atau sikap yang tidak mengenakan, sehingga adik kita ini memutuskan kontrak kerja, memberikan surat notis, namun ditolak karena CC barunya ini memberikan notis. Akhirnya si juragannya ini membuat satu keputusan bahwa dia ini mau memotong gaji si adik kita ini atau CC-nya ini, yang dimana gaji standarnya kan 4.730, ini mau dipotong per bulannya 1.000, jadi tinggallah 3.730 ini per bulan sampai finish kontrak. Kalau seandainya tidak finish kontrak, maka gaji itu tidak dikembalikan atau tidak diberikan kepada CC-nya atau anak baru ini. Kalau finish kontrak, ini bisa diberikan kepada si CC-nya. Nah, kawan-kawan, kalau melihat sedikit aja kronologinya, kita tahu bagaimana liciknya majikan ini ya. Ini terbukti memotong gaji atau sengaja ngambil gajinya 1.000. Ini adalah sebuah sistem untuk sedikit ngancem ya. Ketika sudah diancam dan mau tidak mau secara otomatis adik kita ini tetap bertahan di situ.
Nah, terakhir ini juga ada kan omongan dari adik kita ini kalau dia sudah minta bantuan sama agensi. Ya syukur alhamdulillah agensi ini merespon dengan baik, yang dimana oke tak bantu, tapi jangan bilang sama majikanmu kalau kamu mau ganti majikan lagi. Nanti ditanya, bilang aja mau pulang ke Indonesia. Nah itu juga lumayan baik ya. Jadi intinya si agensi itu merespon dengan baik terhadap anak-anak didiknya atau anak buahnya, itu yang seperti itu ya. Dan kan kawan, ini masuk dua kategori. Yang pertama adalah si bosnya ini telah melanggar kontrak kerja yang jelas-jelas pernah di blacklist tadi. Jadi secara otomatis ini bisa masuk di dalam blacklist yang benar-benar di blacklist. Tapi kalau sampai bos ini nanti bisa cari CC lagi, ini perlu dipertanyakan ke imigrasi siapa yang mengambilkan CC untuk bos ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pasalnya adalah, nah ingat loh ya, ketika per bulannya gaji si CC itu tidak sesuai dengan standar kontrak kerja, yaitu $4.730 sini, kan cuma dapatnya 3.730 ya. Ini dianggap gajinya kurang dari standar kontrak kerja, jadi underpayment. Kalau sudah underpayment, ini tidak diperbolehkan apapun alasannya. Apalagi ini semacam ngancem, kalau kamu tidak finish, tidak aku berikan seluruh gaji kamu. Ini justru malah tidak boleh kawan-kawan. Barang siapa yang melakukan pemberian gaji standar, pemberian gaji underpayment kepada CC-nya, majikan bisa kena penjara maksimalnya 3 tahun kawan-kawan. Dan dendanya maksimalnya $350.000 sini ya. Jadi penting banget untuk adik kita ini ataupun kawan-kawan yang lain, kalau menemuin semacam hal ini, maka silahkan tulis di buku atau kertas tanggal, bulan, tahun ini gaji aku cuma dapat 3.730, yang 1.000 ini diambil sama juragan ya. Kemudian nanti jangan lupa diminta dulu, paling enggak ya berdebat audisi. Kalau enggak berdebat enggak masalah sih sebenarnya, tapi alangkah baiknya kalau berdebat itu memperlihatkan bahwa Anda itu tidak terima ya. Jangankan masalah gaji underpayment kawan-kawan, Anda aja yang digaji telat ini dari tanggal gaji Anda, majikan sudah bisa dituntut loh kawan-kawan. Jadi kalau ada mbak-mbak nih yang tiba-tiba nulis status di sebuah grup, maaf ya mbak-mbak, aku hari ini ya bulan ini masa gajiku telat sampai seminggu lebih, ini gimana ini? Nah mungkin ini salah satu bisa menjawab pertanyaan mbak-mbak yang lagi ya kadang-kala rame, yang kadang-kala dibahas di grup. Oke, jadi kalau sampai majikan Anda memberikan gaji telat selama 7 hari lebih, maka majikan itu satu, diharuskan membayar bunga atas jumlah gaji yang terhutang kepada PRT-nya. Kedua, diancam tuntutan pidana dengan denda maksimalnya $350.000 sini. Kemudian yang kedua, maksimalnya adalah penjara selama 3 tahun. Jadi kalau masalah telat gaji aja ini bisa dipasalkan loh, apalagi si adik tadi yang digaji underpayment, jadi double kill ini nantinya ya. Bos ini bisa bener-bener
di blacklist oleh imigrasi. Nah, bagusnya negara Hong Kong ini jelas apapun undang-undangnya kawan-kawan. Cuman kadangkala kawan-kawan itu harus lebih paham lagi mengenai undang-undangnya. Kemudian yang kedua itu pastinya berani. Kalau nggak berani, memang kadangkala kalau bosnya itu nakal, kita dipermainkan ya. Jadi intinya semuanya tergantung sama kekuatan kawan-kawan. Semoga dengan ini bermanfaat buat kita semuanya nggih. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.